Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, sudah mempelajari pecahan dan seluruh rangkaian penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di pecahan? Kira-kira sudah paham belum? Nanti teman-teman akan menggunakan TIU Basic ini untuk teman-teman selesaikan soal-soal TIU lainnya yang sifatnya sudah hot. Jadi nanti insya Allah nanti di akhir materi materi TIU Basic, nanti kita akan coba untuk mulai secara perlahan-lahan terkait dengan contoh-contoh soal matematika ataupun TIU yang basisnya adalah HOTS gitu ya. Nah teman-teman, untuk itu materi yang kedua kita akan bahas tentang angka desimal. Nah si angka desimal ini tentunya berbeda dengan pecahan. Kalau pecahan itu kan sifatnya ada per-pernya ya, tapi kalau desimal itu sifatnya adalah ada tanda komanya. Nah antara penjumlahan dan pengurangan sifatnya sama, dan perkalian dan pembagian sifatnya sama. Jadi perkalian pembagian tidak sama dengan proses yang dilakukan di penjumlahan dan pengurangan. Penasaran? Nah ikuti terus video ini, dan ini dia penjelasannya. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Apakah sudah mempelajari bentuk-bentuk pecahan dan bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Saya rasa semoga teman-teman bisa cepat untuk memahaminya ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan belajar terkait dengan perhitungan desimal. Kira-kira gimana sih perhitungan desimal itu? Kalau kita tahu ya, desimal itu artinya adalah angka yang ada koma-komanya, misalnya 0,1, 0,3, 0,56, 1,7, 2,8 dan seterusnya. Jadi sebetulnya adalah angka-angka desimal ini adalah wujud paling sederhana dari pecahan ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sejatinya kita lihat ya masing-masing dari angka-angka di atas 0,1. 0,1 itu artinya adalah bilangan sederhana dari 1/10. Loh kok bisa? Ya bisa teman-teman. Jadi satu angka di belakang koma itu artinya adalah per 10. Oke, jadi kalau misalnya jelas ya kayak 0,1 itu artinya adalah 1/10. Gimana kalau 0,3? 0,3 itu artinya adalah 3/10. Oke ya. Nah, kita lihat nih yang di belakangnya ada dua angka. 0,56. Nah, kalau ada dua angka di belakang koma, ini artinya adalah per 100. Oke, jadi 0,56 itu artinya adalah 56/100. Oke ya. Nah, gimana dengan 1,7? Ini kan enggak 0 lagi ya di depannya. Tapi tetap ya konsepnya teman-teman, fokusnya adalah satu angka atau berapa angka di belakang koma. Kalau 1,7 berarti berapa angka di belakang koma? Ada satu ya. Nah, artinya 1,7 ini adalah 17/10. Oke, kalau 2,8 jadinya berapa? 28/10. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah konsep dasar yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja untuk masuk ke perhitungan angka desimal. Yang pertama adalah saya akan bahas tentang penjumlahan. Misal ada soal seperti ini, 0,25 tambah 0,1. Berapakah jawabannya? Nah, ini cara penyelesaiannya adalah seperti ini teman-teman. 0,25, 0,1. Oke, ditambah. Nah, letakkan kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ya, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu letak komanya harus sejajar teman-teman. Oke, nggak boleh tidak beraturan ya, jadi konsepnya seperti itu. Untuk penjumlahan dan pengurangan saja harus sejajar ya. Nah, kita langsung saja ini untuk menjumlahkan, berarti di bawah 5 ini kan kosong ya.
langsung saja diturunkan jadinya 5, 2 tambah 1 3, komanya diturunkan, 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0,35. Nah, kita lihat lagi ke contoh soal yang lain, misalnya 0,126 ditambah 0,2574. Nah, ini gimana caranya teman-teman? Sama ya. Jadi, meskipun jumlah angkanya berbeda, kalau ini kan jumlah angkanya lebih kecil ya, ada 3 angka belakang koma, sedangkan yang ini 4 angka belakang koma, tetap konsepnya harus sama. Posisikan si komanya ini sejajar. Jadi, misal 0,126, oke. Kita harus sejajarkan dengan posisi si angka satunya, 0,2 di bawah 1, 5 di bawah 2, 7 di bawah 6, dan kemudian 4. Oke, ini langsung saja ditambah. Oke ya, karena ada angka 4 saja di sini dan di atas ini tidak ada angka alias 0 ya teman-teman. Nah, ini langsung saja diturunkan jadinya 4. 6 tambah 7 sama dengan 13, satunya disimpan. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3, tambah 5 sama dengan 8, 1 tambah 2 sama dengan 3, komanya diturunkan, dan 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0,3834. Gimana kira-kira? Mudah nggak teman-teman? Mudah banget ya. Jadi sebetulnya adalah konsep-konsep dasar seperti ini memang harus dipahami betul-betul ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengurangan desimal. Pengurangan desimal itu gimana sih? Pengurangan desimal itu sebetulnya hampir-hampir sama juga dengan penjumlahan, tetapi kita harus lebih lebih hati-hati lagi karena kadang-kadang kita gampang terdistract dengan angka 0. Gimana sih maksudnya? Seperti ini teman-teman. Kita ambil contoh misalnya 0,57 dikurangi 0,2. Oke, berapakah jawabannya? Nah, ini posisinya sama seperti penjumlahan tadi. Angkanya dan juga desimalnya itu harus sejajar. 0,2 berarti 0, komanya disejajarkan, kemudian 2-nya di bawah 5. Oke, teman-teman semuanya, ada hal yang perlu teman-teman ketahui. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan satu angka belakang koma seperti ini, itu sejatinya dia bisa dikatakan ada banyak nol di belakangnya. Seperti ini ya, bisa saja dia 0,20 atau 0,200 atau 0,2000 sampai seterusnya. Tapi kenapa sih cuma ditulis 0,2? Nah, angka 0 di belakang koma itu tidak ada artinya teman-teman. Oke, kenapa tidak ada artinya? Karena memang sebetulnya adalah si 00 ini adalah bentuk sederhana dari pembagian ataupun dari bentuk pecahan. Contoh ya, misalnya kita ambil 0,20. Dua angka belakang koma artinya adalah per 100. Jadi 2 per 100 ya kan? Sorry 20 per 100. Nah, 20 per 100 ini karena ada angka 0 yang sama, jadi kita bisa coret nih, ada satu angka 0 di atas dan satu angka 0 di bawah. Jadi ini bentuknya adalah 2 per 10, di mana 2 per 10 ini sama dengan 0,2. Kemudian kita ambil contoh lagi, misal 0,200. Ini artinya adalah 200 per 1000. Kenapa per 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. Nah, kita lihat nih, di atas ada nolnya 2, di bawah ada nolnya 3. Kita coret, apakah bisa? Bisa banget ya. Di atas ada 2 nol, dicoret, dan di bawah kita juga harus mencoret 2 nol juga. Tidak bisa kita coret 3 nol karena jumlahnya harus sama-sama dihilangkan sesuai dengan nol yang ada di pembilangnya gitu. Nah, jadi kan bentuknya sama ya, 2 per 10. 2 per 10 ini artinya adalah 0,2. Jadi teman-teman jangan gampang terkecoh, karena sebetulnya adalah di belakang 0,2 ini
ada beberapa angka 00 lagi, tapi lebih baik dihilangkan saja sehingga bentuk sederhananya langsung 0,2. Oke, kita lihat di sini ya. Sorry, ini adalah pengurangan, bukan jumlah. Nah, jadi teman-teman, kalau pengurangan pecahan, kalau pengurangan desimal itu jangan lupa untuk selalu taruh angka 0 di belakang bagi pengurangan yang angka sebelumnya itu ada beberapa angka di belakang koma, seperti soal ini 0,57 kan 2 angka belakang koma, sedangkan 0,2 kan cuma 1 angka belakang koma. Jadi kita harus sesuaikan dengan angka di atasnya. Kalau di atas ada 2 angka belakang koma, maka di bawah harus kita setarakan juga 2 angka belakang koma. Oke, langsung aja kita kurangi. 7 kurang 0 sama dengan 7, 5 kurang 2 sama dengan 3, komanya diturunkan dan 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 0,37. Kemudian kita langsung masuk lagi ke contoh soal selanjutnya. Ada misalnya 0,82 dikurangi 0,327 misalnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Posisikan terlebih dahulu ya, 0,82 kurangi 0,327. Ingat, posisi angkanya itu harus jumlahnya harus sama. Jadi kalau di atasnya ada 2 angka belakang koma, di bawahnya ada 3 angka belakang koma, berarti angka yang di atas harus 3 angka belakang koma juga, harus ditambahkan dengan 0 gitu ya. Gimana cara penyelesaiannya? Ini ada angka 0 nih di atas, artinya si 0 ini kan lebih kecil daripada 7, maka dia harus pinjam ke angka 2, sehingga angka 2 ini akan berkurang menjadi 1. Jadinya angka 0 ini menjadi 10. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian di sini angka 1 sudah tersisa menjadi angka 1. Kemudian karena 1 kurang 2 tidak bisa juga, jadi 1 ini harus pinjam lagi ke angka 8, sehingga angka 8 berkurang menjadi 7. Kemudian karena dia sudah pinjam ke angka 81, otomatis angka di sini menjadi angka 11 ya. Angka 11 kurang 2 sama dengan 9, dan di sini 7 kurang 3 sama dengan 4. Komanya tinggal diturunkan dan 0 kurang 0 sama dengan 0. Gimana teman-teman? Kira-kira paham nggak dengan penjelasan ini? Semoga paham ya teman-teman.